Saat kita melangkah lebih jauh ke tahun 2024, laju penemuan informasi ilmiah baru terus menggairahkan dan menarik perhatian para ilmuwan, serta masyarakat umum. Penemuan ini mencakup eksplorasi kosmik alam semesta dan kemajuan teknologi yang mengejutkan, yang memungkinkan para peneliti untuk mengungkap temuan yang meningkatkan wawasan kita tentang alam semesta, sekaligus menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan. Penemuan ilmiah unik tahun 2024 ini telah mengubah pandangan kita tentang dunia dan sekitarnya. Yang pertama adalah cincin besar. Pada tahun 2024, sebuah penemuan penting yang dikenal sebagai cincin besar terjadi di bidang astrofisika yang membuat para ilmuwan penasaran sekaligus bingung. Ditemukan oleh mahasiswa PhD Alexia Lopez saat menganalisis struktur berskala besar yang jauh dengan bantuan seloan digital Sky Survey. Cincin gugus galaksi raksasa ini terletak sekitar 9,2 miliar tahun cahaya dari bumi, dengan diameternya yang mencapai sekitar 1,3 miliar tahun cahaya. Cincin besar adalah struktur terbesar yang diamati di alam semesta. Ukuran besar cincin besar menantang teori-teori terkini tentang struktur alam semesta. Teori-teori kosmologi yang ada menunjukkan bahwa struktur-struktur terbesar di alam semesta seharusnya tidak lebih besar dari 1,2 miliar tahun cahaya. Batasan ini didasarkan pada asumsi tentang bagaimana materi diyakini telah menggumpal setelah Big Bang sebagai akibat dari variasi kepadatan dalam plasma alam semesta awal. Pergerakan ini yang didefinisikan sebagai osilasi akustik baryonik membantu mendistribusikan materi yang membentuk galaksi dan gugusan yang kita amati saat ini. Namun, cincin besar tersebut telah digambarkan melampaui batas ukuran yang menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa kesenjangan dalam pengetahuan kita tentang struktur alam semesta. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat awal alam semesta dan kekuatan yang membantu dalam evolusinya. Tantangan terhadap teori yang ada ini memaksa para ilmuwan untuk memeriksa kembali model awal kosmologi yang menghasilkan wawasan baru tentang sejarah alam semesta. Penemuan ini bukan hanya sekedar pengamatan sederhana, tetapi juga peluang untuk mengubah cara pandang kita terhadap ruang dan komposisinya. Yang kedua adalah baterai berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan tahun yang krusial bagi baterai dalam peralihannya menuju keberlanjutan dan langkah-langkah perlindungan lingkungan. Salah satu inovasi paling signifikan datang dari tim ilmuwan di Australia yang menemukan apa yang mereka sebut sebagai baterai air yang dapat didaur ulang. Baterai ini canggih karena air digunakan sebagai elektrolit. Perubahan signifikan dari penggunaan senyawa beracun yang digunakan pada sebagian besar baterai. Perubahan ini membuat baterai lebih aman dan ekologis. Air dapat dengan mudah diganti yang dapat menggandakan masa pakai baterai. Di sisi lain, para peneliti Tiongkok telah membuat kemajuan dalam menciptakan jenis baterai baru dari kalsium yang lebih murah daripada litium, yang secara tradisional digunakan dalam baterai masa kini. Baterai kalsium adalah pilihan lain dan memiliki potensi signifikan untuk menurunkan biaya baterai sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Mereka juga fleksibel, yang membuka kemungkinan menarik untuk penggunanya dalam teknologi yang dapat dikenakan menggunakan sumber daya langsung ke dalam kain dan pakaian. Kedua inovasi ini merupakan inovasi penting dalam upaya meminimalkan jejak ekologis baterai dan penggunaannya. Keduanya menangani berbagai masalah penting seperti toksisitas dan kelangkaan bahan yang digunakan dalam baterai dengan berfokus pada keberlanjutan dan efektivitas biaya. Teknologi baru ini membuka jalan bagi masa depan di mana penyimpanan energi tidak terlalu berbahaya bagi planet kita. Yang ketiga, galaksi tertua. Pada tahun 2024, teleskop luar angkasa James Webb berfokus pada GNZ-11, galaksi yang sebelumnya dipelajari oleh teleskop luar angkasa Hubble. Galaksi ini sangat jauh, terletak pada jarak sekitar 13,4 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini dianggap sebagai salah satu galaksi tertua di alam semesta. Galaksi ini terbentuk hanya sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang, yang merupakan ledakan besar yang diyakini banyak ilmuwan sebagai penyebab terjadinya alam semesta. Yang paling menarik dari GNZ-11 adalah lubang hitam di pusatnya.
Lubang hitam ini merupakan lubang hitam tertua yang diketahui sejauh ini. Ukuran lubang hitam ini bahkan lebih menarik karena para ilmuwan memperkirakan lubang hitam ini jauh lebih kecil untuk usianya. Namun, yang lebih mencengangkan adalah skalanya. Semua orang mengira lubang hitam ini akan jauh lebih kecil daripada usianya saat ini. Awalnya, para ilmuwan mengira cahaya yang terang dari galaksi ini berasal dari banyaknya bintang. Namun, setelah pemeriksaan lebih dekat, mereka menyadari bahwa sebagian besar cahaya ini berasal dari gas di sekitar lubang hitam yang bersinar sangat terang saat terhisap dan memanas. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang bagaimana lubang hitam mengembang. Lubang hitam ini tampaknya tumbuh jauh lebih cepat daripada yang dapat dijelaskan oleh sains saat ini. Ini bisa berarti bahwa lubang hitam di alam semesta awal tumbuh lebih cepat daripada lubang hitam yang terbentuk saat ini. Atau mungkin lubang hitam tersebut mulai membesar sejak awal. Mempelajari GNZ-11 dan lubang hitamnya telah memberikan gambaran sekilas tentang alam semesta kuno dan telah mendorong para ilmuwan untuk memikirkan kembali beberapa gagasan mendasar tentang bagaimana struktur alam semesta, seperti galaksi dan lubang hitam, berevolusi selama miliaran tahun. Yang keempat adalah cloning primata. Sebuah terobosan terjadi tahun ini ketika para peneliti dari University of Chinese Academy of Science berhasil mengkloning seekor monyet rhesus bernama Retro. Peristiwa ini menandai kemajuan signifikan dalam penelitian genetik, terutama karena monyet rhesus memiliki kemirikan genetik yang dekat dengan manusia, sehingga menjadikannya penting untuk penelitian medis. Metode cloning yang telah digunakan dalam kasus ini disebut sebagai Somatic Cell Nuclear Transfer atau SCNT, yang melibatkan penggantian inti sel telur dengan inti sel somatik yang dapat berupa sel tubuh apapun selain sel sperma atau sel telur. Proses ini mengarah pada pembentukan sel baru yang merupakan replika inti donor. Bagi Retro, kunci keberhasilannya adalah mengatasi masalah yang berkaitan dengan plasenta, yang pada percobaan sebelumnya tidak mendukung penyerapan nutrisi yang tepat. Untuk menghindari pertumbuhan abnormal embrio cloning, para peneliti menggunakan sel-sel sehat dari monyet yang tidak dikloning untuk menumbuhkan plasenta. Keuntungan potensial yang dapat diperoleh dari penelitian cloning seperti ini sangat signifikan. Menggunakan monyet yang secara genetik mirip dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam studi biomedis dan juga akan membantu mengurangi jumlah hewan yang dibutuhkan untuk eksperimen. Namun, meski keberhasilan cloning primata merupakan kemajuan besar dalam bidang sains, terobosan ini juga menimbulkan masalah etika terkait praktik cloning dan penggunaan hewan dalam penelitian dan eksperimen. Yang kelima adalah mikrorobotika. Dalam sebuah kemajuan besar di bidang robotika, para ilmuwan di Washington State University telah memperkenalkan dua robot mungil baru yang disebut dengan Minibug dan Water Strider. Robot-robot ini termasuk yang terkecil di dunia dan dibuat berdasarkan serangga. Minibug lebih kecil dari keduanya dan beratnya hanya 8 mg atau kira-kira berat sebutir pasir, sementara Water Strider sedikit lebih berat dengan berat 55 mg. Yang membuat robot mikro ini menonjol adalah kecepatannya dibandingkan dengan ukurannya. Terlepas dari mesinnya, mereka dapat merangkak dengan kecepatan 6 mm per detik. Ini mungkin terlihat lambat, tetapi merupakan pencapaian yang cukup besar di bidang robot mikro, di mana menyeimbangkan kecepatan dengan ukuran dan fungsionalitas merupakan tantangan. Kemampuan untuk bergerak begitu cepat dicapai berkat aktuatornya yang terbuat dari paduan memori bentuk. Paduan ini memiliki karakteristik yang menarik karena dapat berubah menjadi bentuk lain saat dipanaskan dan kembali ke bentuk aslinya saat didinginkan. Saat arus listrik kecil mengalir melalui kabel, kabel tersebut memanas dan mendingin dengan cepat sehingga robot dapat bergerak dengan mudah. Prospek robot mikro seperti itu tidak terbatas. Robot mikro dapat digunakan di bidang medis untuk operasi minimal invasif, dalam pemantauan lingkungan untuk mengakses area yang sulit dijangkau, atau bahkan di lingkungan industri untuk proses manufaktur terperinci. Para peneliti berencana untuk menyempurnakan robot ini dengan menciptakan baterai mikro yang kemungkinan robot menjadi nirkabel dan berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Penemuan-penemuan yang dilakukan pada tahun 2024 ini membuktikan kemampuan manusia untuk melampaui batasan pengetahuan dan menjelajahi misteri alam semesta.
Terobosan-terobosan ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang struktur alam semesta dan teknologi yang kita gunakan sehari-hari, tapi juga menantang kita untuk berpikir kritis terhadap tentang kemungkinan-kemungkinan kemajuan yang lebih jauh. Setiap penemuan semakin menyoroti perlunya pengakuan pertimbangan etika saat melakukan eksperimen ilmiah. Dengan merenungkan pencapaian ini, kita dapat lebih menghargai batasan tipis antara eksplorasi dan memastikan bahwa lingkungan dan spesies di dunia tetap dilindungi dari bahaya apapun.